warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Art Gallery yang berada di dekat Sudirman. Dengan saya Siva Runisa, Saya Khofia Ramadhani. Saya Nisrina Jinantuada. Saya Regita Amalia Septiani. tunggu vlognya selanjutnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan pameran-pameran yang ada di Art Gallery. Dan pada pameran ini itu bertentangan dengan manusia dan alam. Yang dimana itu ada di gambar ini itu ada dedaunan dan manusia. Itu melambangkan bagaimana manusia tumbuh dan di mana manusia akan berakhir, yaitu di bawah dan biasa itu tanaman atau alam. Visualnya pada itu menggunakan warna lebih dominan warna emas. Bisa dilihat dari pameran gambar tersebut itu lebih dominan warna emas. Dan dia menggunakan teknik visual yang teknik potongan halus dengan teknik menyerupai paper cutting. Untuk seni murni karena tidak memiliki fungsi praktis selain sebagai media ekspresi aktif atau artistik. Dan dari segi bahan dan teknik ini tuh hari itu menggunakan kertas tunggal dan cat dengan teknik potongan manual. Hal ini tuh memperlihatkan bagaimana kesabaran dan ketelitian yang tinggi sang seniman dalam menciptakan detail ornamen yang sulit. Jika diperhatikan itu termasuk sulit banget yang menurut saya, musik, lain. Karya ini tuh memiliki nilai filosofis dan historis karena mencerminkan pandangan tradisional masyarakat Nusantara antara menghargai keseimbangan manusia dan alam. Melalui karya ini, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari alam, sebab manusia datang dari bawah dan akan mati dari bawah juga. Ibaratnya ya, manusia itu bangkit dari bawah, lahir dari bawah, pasti bakal balik ke bawah. Karena kita kalau dibunuh ya pasti kalau kita dikuburin itu pasti ada di bawah tanah dan di atasnya ada dedaunan atau alam. Sekian, next karya kedua dan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada karya dari Sarita Ibnu. Nah, karya ini berjudul Terbuat dari Kunyit dan Jalawe. Nah, kalau dilihat sekilas bentuk karya ini tuh tampak seperti kain yang potongan kain dan serat yang disusun dengan teknik campuran, yang dimana ada yang dijahit, ada yang dibiarkan saja, terus ada yang dibiarkan berstruktur kasar kayak gitu. Nah, bahan utama dari kain ini terbuat dari bahan-bahan alami kayak gitu, seperti kain, serat, dan pewarna alami dari kunyit dan jalawe kayak gitu. Nah, dari kunyit atau kunire itu memberikan warna kuning keemasan yang menggambarkan hangat dan cerah kayak gitu, warna yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan jalawe itu buah dari pohon Termanilia berica yang menghasilkan warna coklat keabu-abuan yang menggambarkan lembut dan menenangkan. Nah, ketika kedua warna itu disatukan akan muncul nuansa bumi kayak gitu, antara perpaduan warna kuning dan warna coklat yang membuat karya terasa membumi dan alami kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari dekat itu kan teksturnya tampak tidak halus, tidak tersusun rapi kayak gitu. Nah, ada bagian yang tampak kusut, robek, dan kasar kayak gitu dari karya ini sendiri kayak gitu. Nah, Sarita ini ingin menunjukkan bahwasanya yang namanya kesempurnaan itu, yang namanya keindahan itu tidak harus selalu sempurna atau rapi kayak gitu. Justru dalam ketidakteraturan itu ada cerita kayak gitu dari proses, terus dari alam ya, bahkan dari tangan orang-orang yang sabar dalam membuat karya ini kayak gitu. Nah, sekian karya yang dapat saya sampaikan. Karya ketiga ini ada dari Dian Mayang. Di sini terdapat 3 karya yang bertema alam botani. Jadi karya ini terbuat dari material seperti kayu atau media organik lainnya yang teksturnya ini dari serat alami sebagai kanvas. Kalau kalian lihat, ini tuh ada pola tanaman daun atau organik lainnya yang dibuatnya itu kemungkinan dari dijahit karena ada garis putus seperti jahitan.
Nah, karya ini disajikan sebagai triptis atau 3 panel yang memberikan kesan fokus. Nah, karya ini itu didominasi oleh warna coklat, krem, dan juga hitam dan menonjolkan keindahan serat alami. Selanjutnya ada karya seni yang keempat yaitu Baronglot. Karyanya itu punya A. Sebastianus dan dibuat pada tahun 2024 dengan ukuran 100 dikali 80 cm. Karya ini tuh menggunakan teknik hand batik pada foto arsip yang dicetak di atas kain katun. Nah, di dalam karya ini, seniman itu menampilkan sosok Barong, makhluk mitologis orang Bali yang melambangkan kebaikan dan pelindung dari roh jahat. Nah, melalui perpaduan antara teknik batik tradisional dan media fotografi modern, Sebastianus ini ingin menunjukkan bagaimana sih tradisi dan teknologi dapat terpadu dalam karya seni kontemporer. Karya ini tuh juga bukan hanya indah secara visual saja ya teman-teman, tetapi juga syarat makna budaya. Sebastianus ini tuh ingin mengingatkan kita untuk tetap menjaga nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang serba modern ini. Dengan warna, tekstur, dan simbolis yang kuat, karya ini tuh menghadirkan suasana spiritual sekaligus modern, seperti menggambarkan identitas budaya Indonesia yang terus hidup dan berkembang. Sekian penjelasan karya seni Baronglot dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, sekian pameran atau penjelasan dari pameran ini. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata atau ada jokes yang tidak nyambung, mohon maaf sekali ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.